لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يعطي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada hari ini mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan pada kita. Hari ini kita tertuntun semuanya menuju jalan-jalan ridha dan penyembahan kepada Allah dan melakukan kewajiban kita pada saat ini. Tentu ini yang pertama kita syukuri saat ini, wabillahil hamd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang menginginkan sesuatu kebenaran dan ingin mendengarkan kebenaran dan ingin mengikuti persepsi kebenaran. Dan dari semua kebenaran yang diinginkan oleh manusia, terutama umat mukmin, adalah kebenaran agama. Maka kebenaran agama inilah yang perlu atau pertama hendaknya kita mengerti. Yang pertama adalah bahwa kita dituntut untuk senantiasa berbuat benar dan mengungkapkan kebenaran. Kemudian dituntut juga pada kita untuk mendengarkan dan mengikuti kebenaran. Sumber daripada kebenaran ini di dalam pendapat agama atau persepsi agama tiada lain adalah ilmu pengetahuan agama itu sendiri. Tidak akan kita dapatkan kebenaran kecuali melalui ilmu pengetahuan sendiri dan sikap-sifat kebenaran yang diungkapkan oleh orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau berada pada sikap yaitu mengatakan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad adalah nurani. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memahami dari ayat ini bahwa kebenaran itu adalah ada cirinya, dan orang yang benar ada cirinya.
ciri orang yang benar adalah memiliki persepsi yang benar. Dan bagaimana memahami persepsi ini adalah satu kebenaran, atau pendapat ini adalah satu kebenaran menurut agama. Sedangkan sangat banyak orang mempersepsikan hal itu. Mari kita telusuri nilai-nilai atau cara-cara mempersepsikan kebenaran yang terdapat di dalam dua sumber kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama adalah suatu persepsi dapat dikatakan benar. Cirinya yang pertama adalah bahwa dia itu meyakinkan dan tidak membuat orang ragu. Ketika kejadian ada orang yang datang meminta izin kepada Nabi SAW untuk tidak ikut bersama-sama berjuang, maka persepsi orang itu ketahuan, karena ia ragu-ragu di dalam memperjuangkan kebenaran. Sedangkan persepsi atau pendapat yang benar adalah dia harus mantap dan meyakinkan. Dan itu diungkap di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." Sungguh orang-orang itu ragu di dalam hatinya, dan mereka itu senantiasa berada pada bimbang dan keraguan. Kenapa? Karena yang dia ungkapkan itu adalah satu hal yang tidak benar, maka ia juga mengungkapkannya secara ragu-ragu. Maka keraguan ini merupakan satu penyakit menurut salah seorang ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam salah satu kitabnya Ighasatul Lahfan. Ia katakan bahwa maradul qalbi adalah far'u fasahuwa naw'u fasadin yahsulu lil mar'i yafsudu bihi tasawwuruhu lil haqq wa iradatahu lahu. Atau keraguan itu adalah merupakan penyakit hati yang terjadi pada seseorang, di mana persepsinya itu menjadi rusak, dan persepsinya itu dan keinginannya itu menjadi rusak. Jadi keraguan-raguan ini adalah salah satu ciri khas bahwa itu hal merupakan tidak benar. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah hal yang meragukanmu menuju kepada yang meragukan. Kalau kita persepsikan sesuatu, barangkali wudhu saya ini tidak betul atau ketinggalan salah satu rukunnya, maka tinggalkanlah keraguannya dengan mengulanginya, atau sekalian mengatakan tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah benar. Maka itu adalah merupakan salah satu langkah penyelamatan. Yang kedua, persepsi kebenaran itu terlihat adalah bila terpadu antara bukti yang nyata atau dalil-dalil yang nyata dengan pemahaman terhadap bukti-bukti itu. Ya, ada pemahaman secara tersendiri terhadap bukti-bukti atau dalil-dalil, dan dalil-dalil itu sendiri harus benar. Ya, mari kita lihat bagaimana gambaran dalil-dalil yang benar. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal itu dan memerintahkan kepada Nabi untuk meyakinkan bahwa bukti yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran yang mutlak. Qul, katakan Muhammad, inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bihi. Katakan Muhammad bahwa sungguh saya telah mendatangkan satu bukti yang nyata dari Allah, sedangkan kalian itu mendustakan bukti itu. Dalil-dalil yang dimaksud ini tiada lain adalah Al-Quran Al-Karim. Begitu datang dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu pembuktiannya harus diyakini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kebenaran
terhadap bukti-bukti yang dari Tuhan itu diketahui dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menghafalkannya, yang kedua dengan menulisnya. Jadi Al-Quran datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua bukti nyata yang membuktikan akan bukti-bukti atau dalil-dalil yang datang dari Allah. Yang pertama adalah dihafalkan, dinukil melalui hafalan pertama, melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Nabi menghafalkannya dan semua umat menghafalkannya, terutama yang pendek-pendek. Surat Al-Fatihah dihafalkan sejak dahulu sampai sekarang, dan itu tidak perlu diragukan. Dan cara yang kedua adalah dengan menukilnya dengan tulisan. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, la taktubu anni ghairal Quran, jangan menuliskan sesuatu dari saya kecuali Al-Quran. Artinya tulislah Al-Quran supaya tidak bercampur dengan yang lainnya. Nah, ketika dalil-dalil ini sudah nyata akan kebenarannya, maka memahaminya juga harus benar. Ketika cara memahaminya salah, maka persepsi kebenaran itu akan menjadi tidak benar walaupun ada dalilnya. Sebab temanya berbeda. Terkadang masalah rumah tangga dibawa ke bala masalah perdagangan. Dalilnya ini, temanya ada di sana. Nah, ini tentu adalah merupakan ciri yang tidak benar. Ya, jadi persepsi kebenaran atau pendapat-pendapat yang benar harus menyatu antara pemahamannya dan dalil-dalilnya itu sendiri. Bagaimana kita mengetahui akan pemahamannya? Maka kita harus membaca, kita harus belajar, kita harus menukil, dan kita harus bertanya pada ahlinya. Dan ahlinya ada di dalam kitab-kitab, yaitu para ulama. Kitab-kitabnya sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah persepsi kebenaran itu adalah tidak saling berbenturan antara satu dan yang lainnya. Dan apabila berbenturan, maka salah satu dari persepsi itu pasti tidak benar. Sebagaimana Al-Quran Al-Karim yang datang lebih dahulu, kemudian hadis-hadis Nabi yang merupakan penjelasannya tidak akan pernah berbenturan. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, hujajullahi la tata'arab wa adillatus syar'i la tatanaqad. Sesungguhnya bukti-bukti dari Allah itu tidak saling berlawanan, dan dalil-dalil syariah itu tidak saling meruntuhkan. Wal haqqu yusaddiqu ba'dahu ba'da. Kebenaran itu adalah membenarkan yang lainnya, jadi saling menguatkan. Di dalam Al-Quran dikatakan, surah An-Nisa, Lau kana min indi ghairillahi lawajadu ikhtilafan katsira. Seandainya kebenaran itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan akan saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Kemudian persepsi kebenaran itu senantiasa cocok dengan logika manusia, logika kebenaran manusia, dengan dalil-dalil nyata atau dalil-dalil nakli yang mana adalah Al-Quran dan hadis Nabi, atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila tidak sesuai antara dalil logika dengan dalil-dalil nakli atau yang dinukil dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka menurut para ulama kemungkinan ada kesalahan. Yang pertama adalah mungkin salah nukil. Yang dinukilnya itu adalah hal yang tidak benar. Di salah satu contohkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di sini dikatakan, ada orang yang mendapatkan sebuah naskah dalil yang dia yakini, dia pahami secara baik dan benar, tetapi salah menukil. Salah satu contohnya adalah ada hadis yang ditemukan, man akalal fulata bikashriha, man akalal fula bikashriha akhrajallahu minhu minad da'i mislaha. Apa ini? Adalah merupakan satu dalil yang tidak benar, atau dikatakan hadis palsu,
Seperti itu. Siapa yang makan kacang dengan kulitnya, maka Allah akan mengeluarkan penyakit sebesar kacang dengan kulitnya dari tubuhnya. Nah, dalil ini dimengerti secara baik, tetapi cara menukilnya yang salah, maka menjadilah persepsi orang itu adalah persepsi yang salah. Kemudian yang kedua, dalilnya yang betul, tetapi persepsi atau memahaminya itu salah. Nah, itulah mengapa ada informasi terkadang ya harus dicari tabayyunnya atau keterangannya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang suka berbuat dosa datang dengan sebuah berita, maka tabayyunlah, carilah kebenarannya. Karena kemungkinan orang itu ada keterbatasan, kurang membaca, atau hanya baru mengerti separuh, kemudian menerangkan tentang ayat, menerangkan tentang hukum, menerangkan tentang mazhab, menerangkan tentang kecenderungan, maka salahlah. Oleh karena itu, di dalam konsep kebenaran, logika itu selalu sama dengan dalil nakli. Apabila tidak salah, tidak sama atau tidak sejalan, maka ada salah satu yang salah. Kalau bukan orangnya yang salah atau kurang belajar, maka cara menukilnya yang salah. Kemudian yang terakhir adalah bahwa persepsi kebenaran itu adalah sumbernya dari nilai, sumbernya dari ajalan, dan ialah yang mendikte suatu kondisi, atau dialah yang mendikte suatu kecenderungan, bukan sebaliknya. Kondisi yang terjadi yang menghasilkan suatu prinsip. Bagaimana memahami ini? Salah satu contoh yang sangat kecil yang dapat kita lihat adalah memakai songkok. Ya, semua kita memakai songkok, hanya beberapa yang tidak. Memakai songkok di dalam ibadah adalah sudah dilakukan oleh orang hampir di semua masjid. Maka orang yang mempersepsikan bahwa memakai songkok ini bagian daripada ibadah adalah salah. Kenapa? Karena memakai songkok bukanlah itu merupakan adat dan bukanlah merupakan prinsip. Prinsipnya adalah bahwa di dalam beribadah harus cocok rukun dan syaratnya. Tetapi memakai songkok tidak membatalkan daripada salat, tidak membatalkan daripada ibadah. Dan Nabi SAW apabila keluar dari rumahnya senantiasa menutup kepalanya, apalagi kalau ada di masjid. Dan tidak mesti itu adalah songkok, bisa dalam bentuk kain dan bisa dalam bentuk lainnya. Bahkan dalam salah satu riwayat hadis dikatakan, man kana lahu sya'run falyamshuthu. Siapa yang punya rambut maka hendaklah dia sisir. Nah, sekarang apabila yang kondisi yang terjadi saat ini adalah orang memakai songkok, itu adalah yang mendominasi, yang mendikte suatu buah hukum dan mengatakan tidak pakai songkok tidak sah, maka ini adalah persepsi yang salah. Tetapi yang mendominasi atau yang mendikte suatu kondisi adalah prinsip atau nilai-nilai syariat itu sendiri. Seperti inilah kita memahami seperti apa itu persepsi, sehingga apapun persepsi atau pendapat agama atau pendapat mazhab dari manapun, maka kita memiliki aturan-aturan untuk memahaminya. Sebagai kesimpulan adalah kebenaran agama itu sumbernya dari ilmu pengetahuan agama, dan sumber ilmu pengetahuan agama adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, persepsi kebenaran itu senantiasa meyakinkan manusia. Apabila ragu-ragu, maka dia berada di antara benar dan tidak. Kemudian bersatunya antara dalil dan pemahaman itu adalah ciri utama daripada kebenaran, dan itulah merupakan cara mengukur sebuah persepsi kebenaran. Yang keempat, bahwa logika manusia
tidak akan pernah berbenturan dengan dalil-dalil Al-Quran, kecuali kalau terjadi kesalahan di salah satu pihak, atau cara menukilnya atau cara memahaminya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Astaghfirullah. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.